Nah, another thing itu adalah perusahaan-perusahaan yang dibangun oleh orang-orang kayak kita zaman dulu ya, yang tentu ya kalau saya bilang sih brick and mortar gitu, brick and mortar company gitu, dibangun betul-betul dengan keringat dan darah gitu. To a certain degree, to a certain extent, mereka bingung ini. Ini zaman sekarang ini kok gue udah nggak bisa compete nih. Gue dulu buka toko elektronik di pasar laku. Sekarang kenapa kok nggak jadi nggak laku? Gue dulu punya perusahaan sepatu, punya perusahaan ini. Sekarang kok gue nggak jadi nggak. Ini banyak anak-anak muda bikin bardu, bikin ini. Kenapa mereka bisa bisa apa namanya? Sekarang kok mereka yang jadi nentuin ini itu dan sebagainya. Jadi saya ngelihat juga ada satu one part of the company yang di ya yang dikelola oleh orang-orang di era-era baby boomers, Gen X gitu ya, itu yang lost their apa namanya way to manage the company gitu. Nah, alih-alih itu ya banyak sekali ya saya mendengar cerita-cerita yang saya sendiri sebenarnya pengen senyum-senyum aja karena mereka galau banget. Mereka merasa gua kan udah ngikut, gua udah punya sosial media, gua udah punya ini, kenapa kok gini dan itu gitu ya. Jadi uh, the limitation atau keterbatasan pemahaman mereka terhadap apa yang terjadi di dunia yang baru ini itu sangat disayangkan sebenarnya karena ya itu tadi saya bilang banyak yang nggak bisa lagi riding the current wave. Ini juga perlu dibantu. Makanya kalau ada teman-teman perusahaan-perusahaan yang ngundang atau yang sering mau diskusi, saya sih nggak perlu harus apa ya formal-formal untuk mengecrack apa sih yang terjadi. Bisnis yang saya tekuni itu masih punya masa depan nggak? Atau mesti di revamp, di rejuvenate, di disrupt dengan cara seperti apa sih supaya kita masih bisa sustain atau masih bisa riding the current wave ya. Kira-kira sih sebenarnya eh ya more or less apa yang saya kerjakan belakangan ini lebih banyak di dua dua dunia itu sih sebenarnya. Oke, oke, ini menarik gitu ya. Dan juga sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kalau misalkan Anda hadir di sini, Anda punya perusahaan startup, Anda mau tumbuh, berkembang, Anda boleh hubungi kita. Nanti kita sambungkan dengan Pak Budiman ini, karena beliau memang banyak menangani, saya tahu, perusahaan-perusahaan startup yang dibangun gitu ya, dengan filosofi yang beliau tadi sudah katakan, dan apa yang ilmu yang sudah dia sudah lakukan begitu ya. Nah, mungkin kembali ke pertanyaan awal lagi kembali nih, Bro ya. Eh Seperti tadi saya bilang, kan sudah enak gitu ya. Terus keluar bangun terus membantu perusahaan-perusahaan startup jadi konsultan ya, menangani perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Sebetulnya ada sisi apa gitu yang Bro Budiman tuh ingin cari sebetulnya? Kenapa kok mau bantu di anak-anak muda ini supaya startupnya bisa berkembang gitu? Ada sisi apa gitu? Barangkali ada tujuan nggak? Ada purpose yang sesuatu yang ingin dikejar nggak gitu kira-kira? Ya, uh, dua kan tadi ya, bantuin teman-teman yang baby boomers, Gen X itu Ya, supaya bisa ngerti nih perubahan apa yang terjadi. ya, Sebenarnya bisa nggak sih bisnisnya masih di apa namanya dibantu untuk di rejuvenate dan sebagainya. Itu satu ya. Terus yang kedua ya anak-anak startup. Sebenarnya in between itu saya juga banyak di NGO gitu ya hmm, yang bekerja untuk menyadarkan banyak orang tua dan anak muda, anak-anak yang masih usia sekolah bahwa time apa namanya generasi ini sudah berubah. Ya seperti yang di judul kita lah ya. ya, Apa namanya flower bloom at its own time itu karena memang ya, generasi generasi tiap-tiap zaman itu treatmentnya memang harus berbeda-beda gitu ya. Kita nggak bisa selalu nostalgia masa lalu itu menyenangkan, tapi kalau hidup di masa lalu tidak menyenangkan. Anda juga nggak pernah lagi mau apa namanya ya hujan-hujan ke depan jalan nyegat taksi itu dulu saya masih melakukan, sekarang saya nggak yakin ada anak-anak lagi yang mau mengerjakan itu. That is only one of fenomena yang currently sudah di sudah kita alami gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya jadi menyadarkan juga apa namanya generasi-generasi muda dan orang-orang tua yang salah mendidik anaknya berpikir bahwa kalau bapaknya dokter, anak harus dokter, bapaknya pengusaha atau buka toko, harus anaknya buka toko dan seterusnya itu that wrong decision itu yang harus kita apa namanya kita enlighten lah ya mereka bahwa hey come on
ini bukan zamannya lagi. Lu nggak akan pernah dengar ada anak kecil di interview sama Jokowi, ditanya cita-cita lu mau jadi apa, dia jawabnya jadi YouTuber. Karena kalau dulu kita ditanya itu mau jadi presiden, jadi insinyur, jadi pilot, jadi apa segala macam, nggak ada yang ngomong mau jadi YouTuber. Dan all of sudden kita itu sebenarnya shock gitu ya. Tapi kita nggak realize bahwa itu di dunia, itu di tengah-tengah kita loh. Apa namanya, kehidupan yang seperti itu di tengah-tengah kita. Nah, eh, apa menolong atau bukan menolong lah. Saya nih prinsipnya itu pengen melihat apapun itu bertumbuh, bertumbuh yang sehat ya, Ya. bertumbuh yang nggak mau lagi ngelihat orang-orang yang primordial, yang apa kalau istilah anak-anak zaman sekarang ini dia milenial, kita itu disebutnya kolonial gitu ya. Jadi eh, kita kita itu suka banget kalau di apa ya dipuji-puji orang, kalau dikasih title-title yang keren-keren dan sebagainya lah ya. Saya pengen membuat atau menumbuhkan anak-anak yang hebat tapi humbleness-nya tinggi, compassion-nya tinggi gitu ya. Dan Hmm. itu hanya bisa diperbaiki di generasi sekarang, generasi muda sekarang. Expecting orang-orang tua kita untuk seperti itu udah nggak zamannya. Sudah susah juga ngubah mereka yang masih pamer-pamer Rolex ke zaman sekarang gitu ya. Itu menurut gua kalau masih ada yang kayak gitu tuh apa ya, so old gitu ya. Emang lu kalau punya Rolex terus apa hebatnya gitu? Lu punya Rolex nggak bisa ngerekam detak jantung, nggak bisa tahu apa namanya oksigen lu berapa berapa persen dan seterusnya, nggak bisa. Lu udah hari ini udah jalan berapa kilo dengan 1 jam Rolex nggak bisa. Kan lu hanya Iya. bisa lakukan itu kalau lu punya smartwatch dan lain-lain ya. Dan itu kan two different world yang saya selalu mau nourishing anak-anak baru ini. Hey, let's be humble, but kalau kalau gampangnya dengan kalimat yang sederhana adalah bagaimana menjadi orang yang otaknya dan cara kerjanya itu bintang 5, kelakuannya kaki 5 nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Lifestyle-nya kaki 5 aja. Sehingga kamu kemanapun mau duduk sama tukang becak, mau ngopi sama apa di warung warteg atau di mana, you are so easy to do that tanpa lu harus mikirin nih jas gua lecet ini kalau bau bau ikan asin nih kalau gua masuk warteg gitu kan. So I mean that is the thing yang mau gua lihat ke depannya. Bagaimana mengubah anak-anak muda, nggak usah lagi contohin pejabat lah atau orang-orang sukses yang model CEO zaman dulu yang tongkrongan yang tengil-tengil itu nggak usah lagi deh. Itu udah selesai lah zaman itu gitu ya. Kita mulai zaman baru. Zaman yang orang hebat tapi harus humble banget. Hmm. Itu yang harus diciptakan sih. Menurut gua tuh something yang kalau di dalam hidup kita masih bisa mencetak generasi-generasi seperti itu sebagai sampel orang sukses pada zaman yang akan datang ya kayak gini, itulah yang akan membawa negara kita atau dunia. Kalau saya kan selalu mikirnya apa ya, apa yang bisa kita legacy apa yang bisa kita turunkan di dunia ini. Ya legasinya ya anak-anak muda yang begitu hebat tapi yet they are very humble. Itu Hmm. yang tidak dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Orang sukses zaman sekarang, humble-nya itu ketahuan tuh dibuat-buat semua kok. Hmm. Ya, tetap aja pengen digelar karpet merah ketika dia datang ke satu tempat gitu ya. Ini mungkin PR-nya udah nanya nih, PR saya udah nanya nih, Pak Budiman mau ngisi seminar di sini, yang datang berapa? Pak, yang datang tuh cuma 20, Bapak nggak usah ngisi, waktu Bapak nggak ada. Jangan deh, Pak, saya tidak Oh. rekomen. Yang kayak gitu-gitu itu pekerjaan CEO dan bos-bos besar di perusahaan. Dan saya mengalaminya. Dan saya nggak suka yang kayak begitu. Saya mau 10 orang, 5 orang, 10 orang, nggak peduli. Yang penting yang ada di sini itu punya jodoh, punya karma untuk bisa apa ya? Kita bersama-sama memperbaiki diri, memperbaiki apapun yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, perusahaan kita. Itu menurut saya sih much more important daripada berapa orang yang datang di seminar Bapak atau berapa orang yang nanti datang di talk show Bapak dan seterusnya. That is not so important. Kira-kira gitu loh, Har. Oh, luar biasa. Ini kalau memang bicara sama filsuf agak beda lah ya gitu kan. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan dari Angel di chat ya.
Mohon izin tanya Pak Budiman, untuk tantangan di dunia FMCG apa saja ya? Apa saja tips dan strategi untuk bertahan di Blue Ocean ini? Lalu kenapa tema malam ini Every Flower Blooms in its Own Time? Nah, oke, mungkin Pak Budiman bisa lebih. Every flower blooms in its own time. Ini betul-betul dulu saya punya satu orang sukong yang saya apa namanya dia namanya biksu terbang tuh ya, Bro Hari. Ya. Itu bangun wihara di mana-mana dan Pak Sudamek bilang sudah cukup lah zaman itu bangun-bangun fisik itu udah cukup. Kita Hmm. ini udah bukan lagi di zaman bangun fisik tapi harus bangun apa manajemen yang benar gitu ya. Ini bicara kebetulan karena ada fenomena yang cocok aja untuk menggambarkan itu. Uh, dan itu memang benar. Jadi semua orang itu punya masanya ya. Jadi Ya. dan itu siapa Darwin atau Einstein yang mengatakan bahwa yang membuat kamu sukses 10 tahun 20 tahun yang lalu nggak bisa kamu gunakan lagi di zaman sekarang karena dunia berubah, semua berubah. Ya termasuk di sektor FMCG juga begitu. Jadi kalau bicara apa namanya flower blooms in its own time itu bakalan sehari juga gak kelar ya 2 jam bisa ngomongin itu doang soal interdependent co-arising bagaimana flower itu mencakup alam semesta makrokosmik dan mikrokosmik dan seterusnya kalian nanti dengar ceramah filsafat bukan dengar urusan yang lain gitu ya kita jadi nanti kuliah filsafat di sini gitu ya nantilah sesi yang lain yang senang-senang filsafat gabung sama saya kita ngobrolin soal flower juga nggak apa-apa Oke. but jadi Ya. di dunia FMCG, saya sih ngelihat ada eh, kondisi yang berkontraksi by time gitu ya. FMCG itu kan gedenya luar biasa gitu, udah Hmm. terlalu besar bahkan gitu. Harus spesifik lah, ada di industri mana ya. Mau di industri logistiknya, industri retailnya, atau industri manufakturnya gitu ya. Itu pun harus ada segmen-segmennya. Karena gila aja tuh, FMCG itu kompartemennya lebih dari 10 bro. Itu banyak bener tuh. Dari makanan minuman sampai personal care dan lain-lain itu masuk semua FMCG gitu ya. Tapi fenomena umumnya menurut saya kalau di dalam deret apa ya resesi atau keterguncangan ekonomi di seluruh dunia selalu peringkat consumer goods itu yang paling bawah kenanya. Karena apa? Karena itu udah masuk ke dalam apa daily life kita harus menggunakan itu. Dari mulai kita bangun harus sudah menggunakan sikat gigi, odol dan sebagainya harus makan dan di dalam itu udah pasti berbagai macam makanan harus kita makan, air mineral dan seterusnya sampai kita mau tidur itu semuanya very basic needs yang harus kita apa kita gunakan atau kita konsumsi. Jadi itu pasti yang paling terakhir di semua krisis. Jadi kalau kita lihat krisis yang sekarang ini, sekarang krisis nggak? Iya krisis sudah pasti. Mau bilang Indonesia sesehat apapun, ini sudah pasti kita nggak mungkin lepas dari dampak yang terjadi di dunia. Loh, Pak, beneran ini di dunia terjadi krisis sudah pasti. Kalau itu nggak usah bicara, mau orang bohong pun itu nggak bisa. Karena memang kenyataannya begitu. Saya karena kebetulan tiap hari ini ngurusin banyak segmen industri gitu ya dari 30 lebih yang saya urus itu ya hampir semua industri itu beda-beda gitu. Saya jadi tahu tuh memang di Eropa itu sekarang sedang terjadi apa. Kemarin di Kanada juga sama, di Amerika juga demikian, homelessnya juga luar biasa banyak, harga makanan juga tambah mahal. Kemarin barusan aja mereka apa kesulitan ayam gitu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba supermarket kehilangan ayam dan seterusnya. Dan that is crisis di depan mata kita. Dan kalau dibahas lebih panjang lagi soal krisis dan dampaknya dengan Indonesia, wah itu panjang bener tuh. Anda boleh lihat itu yang namanya tekstil-tekstil itu sudah pada tutup nih. Ya Ya. sekarang ini ya makanya saya bilang makanan, minuman, FMCG, consumer goods itu mungkin yang dampaknya paling bawah. Elektronik, fashion dan lain-lain lah, otomotif dan lain-lain itu biasanya yang pertama. Nah, tapi blessing in disguise-nya begini loh. Kita kena pandemi 2 tahun. Setelah Lebaran kemarin, industri-industri itu hidup lagi. Jadi Hmm. industri bahan bangunan, industri apa semua hidup lagi. Hotel-hotel yang udah 2 tahun nggak diperbaiki, tiba-tiba kedatangan banyak tamu. Bocor sana sini mereka harus tetap
cepet-cepet tambal, cepet-cepet perbaiki, genteng apa segala macam mesti ganti. Restoran yang tadinya tutup sekarang tiba-tiba harus buka lagi, dan sana sini udah bolong, Pak, pipa airnya udah bocor segala macam tuh mesti diberesin semua, beresin semua. Dan ekonomi mulai bergerak dan bergerak dan bergerak. Yang tadinya hidup dari online tiba-tiba kan jadi tersungkur lagi. Anda tahulah Halodoc, Ruang Guru dan sebagainya itu valuasinya tiba-tiba drop dan sebagainya. Yang tadinya Anda ngantar sayur pakai sayur box lah, Tanihub dan sebagainya, terus tiba-tiba amblas juga gitu ya. Online-nya kembali ke offline. Tapi benar nggak semua online pasti apa yang beralih kembali ke offline? Nggak. Pasti ada yang remaining di online juga sebagian kan. Jadi kita ini sekarang punya lifestyle yang hybrid. Kita sekarang begitu gampangnya menggunakan jasa online, tapi at the same time kita juga masih pengen ngumpul sama teman-teman untuk offline. Belanja, shopping, uh, saya tak yakin kalau cewek yang nanya ini, Anda pasti tahu shopping terapi dong, ya. Keliling-keliling di mall, lihat-lihat apa namanya branded produk itu kayaknya kalian yang apa ya, yang udah lelah bagaimanapun, yang sakit-sakitan pun kalau lagi jalan nelusuri apa ya window shopping seperti itu rasanya energinya berlipat ganda gitu ya. Itu namanya shopping terapi kalau kalau zaman sekarang ya namanya gitu ya. Ini ilmu baru. Jadi uh, so far online dan offline itu pasti akan semakin apa marak gitu ya. Nah, persoalannya sebagai marketers, penguasaan kita, kalau yang kita ini marketer yang apa rata-rata kan direktur marketing sekarang ini kan usianya udah 50-an atau 40 lebih, 45 ke atas gitu ya. Itu kan jagonya di offline, jagonya trade promo, consumer promo dan lain-lain gitu. Omni channel mereka udah mulai ngerti, tapi nggak terlalu ngerti gitu, nggak terlalu paham soal perubahan yang di dunia digital ini gitu. Nah, sehingga ya cuman jualan di Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu dianggapnya sudah masuk ke dunia digital gitu. Padahal apa namanya ya perubahan di dunia digitalnya begitu kenceng, yang sangat kasat mata tanpa harus orang ngerti teknis dari apa namanya dunia IT. Ya bagaimana kita apa menggunakan fasilitas kayak misalnya perubahan dari Instagram menuju TikTok itu Anda tahu nggak seperti apa perubahan mendasarnya seperti apa dan bagaimana cara bermain di TikTok itu untuk TikTok sekarang akan bikin marketplace dan sebagainya. Anda sudah tahu apa belum? Nah, catch up dengan hal-hal yang baru-baru kayak tadi itu menurut saya masih sebagian itu masih ada gap. Mereka tahunya setelah terjadi, belum bisa mempredik atau belum bisa mencuri info terbaru apa yang akan terjadi besoknya gitu. Nah, that kind of things itu menurut saya yang harus menjadi eh, catatan khusus untuk teman-teman yang bermain di dunia FMCG. Not that easy ya untuk berpikir bahwa asal lu udah punya website, punya sosial media, sudah jualan barang di e-commerce, then your work done gitu ya. Nggak sesimpel itu. Ini banyak hal yang harus ditelusuri, dipelajari lebih jauh dan sebagainya dan sebagainya. Karena perubahan landscape digital itu makin lama makin lebar. Kita baru kenal yang namanya blockchain itu kira-kira 5-7 tahun yang lalu gitu ya. Di Indonesia maraknya baru 5 tahunan yang lalu sehingga mulailah cryptocurrency dan sebagainya. Belum itu kelar udah keluarlah apa namanya metaverse dan Web3 dengan DAO ya, apa namanya decentralized autonomous apa namanya organization autonomous ya. Itu itu kan totally two different thing lagi gitu. Gimana caranya kita bisa cope dengan itu? Ini dua ini fenomena yang terus menerus ada di bidang cloud system. Dulu cloud as a storage, terus kemudian cloud dipakai untuk distributed database gitu ya. Dan sekarang cloud sudah masuk ke cloud computing. Ini new things. Anda nggak perlu lagi yang namanya programming ini dan itu udah dilakukan sendiri oleh cloudnya. I mean, ini begitu cepatnya teknologi ini apa ya shifting, ini lebih cepat dari zaman-zaman dulu. Kalau zaman dulu